Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Pada tugas DPRD ngomong. Nggak ngomong, diomongin juga, dapat duit tuh. Nggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, nggak ngomong lagi. Ini problem, Pak. Nah, seluruh problem itu bisa ditempuh dengan apa sih? Dengan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kita harus mulai berani menceritakan apa adanya tentang diri kita, tentang isi anggaran kita, tentang kebijakan fiskal pusat dan daerah, tentang kebijakan fiskal kabupaten provinsi terhadap kabupaten kota terhadap desa. Sampaikan secara terbuka dan apa adanya, termasuk apa yang dialami problem anggota DPRD. Belum pernah ngantor di gedung sate sejak jadi gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Kantor saya di tempat sampah di pinggir sungai di seluruh Jawa Barat, kata Kang Deddy. Luar biasa ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru sekitar 3 bulan memimpin provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta. Selama menjabat, Deddy Mulyadi mengaku jarang ngantor atau lebih banyak turun ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengaku belum pernah pidato di gedung sate yang tak lain adalah gedung kantor Gubernur Jawa Barat dan berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, ya, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat saat pidato di gedung sate. Ya, ini dia teman-teman videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu saya hormati para tokoh dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dan yang hadir di sini adalah para ketuanya. Saya mengucapkan selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Penduduknya lebih dari 50 juta, alokasi pembiayaannya hanya 29 triliun. Itulah Indonesia. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan, boy. Pak Ketua yang saya hormati, segenap seluruh tamu undangan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mohon maaf, ada kebahagiaan hari ini bagi warga Jabar karena Persib jadi juara. Jadi Persib juara, Jawa Barat istimewa. Sehingga ada euforia yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga pada hari ini suaranya masuk ke ruangan ini biasanya hening. Yang kedua, Pak Wakil Dirjen Otonomi Daerah, ini kali pertama saya pidato di gedung sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati gedung sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua, karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Betul. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Jadi kalau masyarakat sudah kesehatannya jamin, pendidikannya jamin, perumahan pemukimannya dijamin, rakyat ini sudah sejahtera. Betul. Apa sih yang membuat rakyat kita menjadi miskin? 1, menurunnya derajat kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Karena ketika orang sakit, maka 2 kemungkinan yang terjadi. Dia harus membayar biaya rumah sakit. Kalau tercover oleh BPJS, ya alhamdulillah. Kalau tidak tercover, musibah. Betul. Ketika dia sakit,
maka keluarganya kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, maka keluarganya yang menunggu dalam setiap hari perlu pembiayaan. Maka orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit, jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat, kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini, menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka tawuran, masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak klaim. Barusan saya beresin 15 juta. Ketika BPJS-nya tidak klaim, orang yang berkelahi itu orang tuanya nggak mampu. Mau yang menang tidak mampu, yang mau kalah tidak mampu. Berproses peradilan melahirkan kemiskinan, tidak berproses peradilan pulang lagi ke rumah melahirkan kemiskinan baru karena orang tuanya tak sanggup lagi menghadapi. Maka negara harus hadir untuk mencari solusi. 1, solusi terhadap pembiayaan rumah sakit. 2, solusi recovery terhadap anak-anak yang berkelahi itu, karena itu anak bangsa. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Tidak bisa hanya berbicara proses hukum kembali ke orang tuanya udah nggak sanggup. Ini Jawa Barat. Nah, untuk itu apa sih yang terjadi para anggota DPR yang saya ini mantan ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 4 DPR RI. Masih paling tidak enak itu jadi anggota DPRD. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat, kerjanya ngomong terus, kita tidak butuh ngomong. Padahal tugas DPRD ngomong. Nggak ngomong, diomongin juga, dapat duit tuh. Nggak ngomong-ngomong, pokirnya udah dibagi, nggak ngomong lagi. Ini problem, Pak. Nah, seluruh problem itu bisa ditempuh dengan apa sih? Dengan keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Kita harus mulai berani menceritakan apa adanya tentang diri kita, tentang isi anggaran kita, tentang kebijakan fiskal pusat dan daerah, tentang kebijakan fiskal kabupaten provinsi terhadap kabupaten kota terhadap desa. Sampaikan secara terbuka dan apa adanya, termasuk apa yang dialami problem anggota DPRD. Apa sih problem anggota DPRD? Saya ini anggota DPRD, pernah ngalamin. Begitu jadi pinjem bank, honornya tinggal sisa 5 juta lagi, istri nambah 1 lagi. Konstituen tiap hari dibanding pejabat eselon 2 di provinsi, dibanding sekda yang datang ke rumahnya banyakkan anggota DPRD. Gitu loh. Sekda dapat tunjangan 70 juta, nggak ada yang minta. Eselon 2 dapat tunjangan 50 juta, nggak ada yang minta. Anggota DPRD tunjangannya sudah habis dijaminkan ke Bank BJB, tinggal 5 juta, yang mintanya tiap hari. Harus kondangan, yang meninggal harus dilayat tiap hari. Pergi ke kantor, kaca harus dibuka. Kalau kaca ditutup, kelihatan tuh, sombong dia. Itu. Sedangkan fiskal terbatas. Nyari lagi lewat perjalanan dinas sekarang makin kecil. Kalau pergi perjalanan dinas, siapa yang paling banyak yang ngikutin? Yang berangkatnya 1, SBY-nya 10. Sehingga APBD-nya menjadi terserap untuk perjalanan dinas. Padahal nyerapnya anggota DPRD sedikit, kebanyakan sekretariat dewan. Kan saya tahu yang begitu-begitu. Yang dituduh siapa? DPRD lagi. Nah, apa sih yang mesti dilakukan oleh kita? Ya, kita mulai ngomong terbuka pada rakyat. Terbukanya apa? Ini loh proporsi kita.
Ini loh biaya politik yang kita lakukan. Kemudian apa sih yang kita harapkan? Saya dari dulu itu menyampaikan, saya ketika jadi bupati berkirim surat pada presiden. Berkirim suratnya adalah, saya bilang begini, kalau pemerintahan ingin efektif, kalau perda ingin cepat pembahasannya, kalau aspirasi publik setiap hari bisa diterima oleh anggota DPRD, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota DPRD, honorariumnya harus dilakukan lewat rapat-rapat DPRD. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Luar biasa teman-teman. Ini pidato pertama Kang Deddy Mulyadi di Gedung Sate ya, pidato perdananya. Dan dia memaparkan pembicaraan terhadap anggota dewan ya. Kita ini bagian dari negara, dan biar masyarakat percaya saat ini, kita harus mulai terbuka dari segi anggaran politik, anggaran apa aja, terbuka saja. Jadi sekarang ini masyarakat ini kecewa ya, kecewa. Dia sudah bayar pajak, sudah bayar apa-apa yang diresap ke negara dan dibelanjakan di daerah, ya akhirnya tidak sampai lagi kepada masyarakat. Nah, biar kepercayaan penuh lagi masyarakat ini, kata Kang Deddy, ayolah kita mulai terbuka di depan masyarakat. Berani nggak? Apa susahnya sih terbuka biar tahu dan harga diri ke pejabat publik, anggota-anggota dewan kembali dihargai sama masyarakat, ya tidak disepelekan lagi ya, tariknya biar tumbuh lagi. Oke, terima kasih teman-teman buat semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di KJDI TV channel. Doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu, dan jangan lupa untuk berbagi. Silahkan di komen, di share, di like, di subbreaker. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.